Shalom saudara-saudara, damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itulah yang memelihara dan memerintah di dalam hati dan pikiran kamu sekalian. Saudara-saudara, kita akan menyelami kedalaman isi firman Tuhan pada Minggu tanggal 25 Juli 2021, Minggu 8 setelah Trinitatis, dengan mengambil perikop khotbah dari Evangelium dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Saya akan bacakan saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Pada minggu ini mengambil tema Allah memelihara umatnya. Saudara-saudara, kita akan belajar tentang kuasa mukjizat. Nah, ternyata mukjizat Tuhan itu tidak hanya persoalan membuat orang masuk surga saja. Ternyata mukjizat Tuhan itu bukan hanya membuat orang yang bersedih menjadi senang kembali. Mukjizat Tuhan itu ternyata bukan hanya membuat orang yang putus harapan jadi memiliki pengharapan. Ternyata mukjizat Tuhan itu juga mencakup soal perut dan periuk, persoalan makanan dan minuman. Poin yang mau saya sampaikan pertama adalah ternyata Allah kita itu juga memperhatikan, mencukupkan tentang apa yang perlu, termasuk hal yang paling vital, yaitu persoalan makanan. Karena itu saudara-saudara, jika Allah kita mampu memberi kita makan, lalu mengapa engkau saat mencari makan tidak mengandalkan Tuhan? Jika Allah kita mampu memberi kita makan, mengapa saat engkau mencari pencarianmu, melakukan pekerjaanmu untuk mencari kebutuhanmu tidak mengandalkan Tuhan? Jika sampai hari ini kau sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun capek kerja keras banting tulang, tapi engkau melihat tidak ada hasilnya, uang yang kau dapat tidak bisa terkumpul, sebenarnya terkadang bukan karena kau malas, tapi engkau tidak diberkati. Kenapa engkau tidak diberkati? Karena engkau tidak mengandalkan Tuhan saat engkau mencari makanan. Kita belajar bagaimana agar mukjizat itu terjadi dalam persoalan sandang, pangan, dan papan. Bagaimana mukjizat itu terjadi dalam hidup kita dalam persoalan kebutuhan kita sehari-hari. Dikatakan ada seseorang dari Baal Salisa. Dia datang menjumpai abdi Allah. Abdi Allah di sini adalah murid Elia yang bernama Elisa. Dia membawa 20 roti jelai dengan satu kantong gandum. Sebenarnya orang Baal Salisa ini membawa 20 keping roti jelai itu dan satu kantong gandum itu untuk hamba Tuhan atau untuk Nabi Elisa. Tetapi sekalipun itu harusnya menjadi hak Nabi Elisa, seharusnya itu menjadi milik Nabi Elisa karena memang tujuannya untuk Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa tergerak belas kasihan kepada orang yang ada di sekitar situ. Lalu dia katakan kepada hambanya, nah itu bagikan itu sama orang-orang itu. Yang menjadi persoalannya begini, hambanya heran loh, ini roti cuma 20 keping, gandum cuma satu kantong, gimana cukup untuk 100 orang? Lalu Elisa berkata, lakukan saja, mukjizat Tuhan akan terjadi, sebab begitulah firman Tuhan. Apa yang mau disampaikan di teks ini? Ternyata kata kuncinya, mukjizat Tuhan dalam persoalan sandang, pangan, dan papan terjadi dalam hidup kita, terjadi di depan mata kita. Itu bermula dari rasa belas kasihan, rasa ingin berbagi dengan orang lain. Sama seperti Elisa, 20 keping roti itu harusnya untuknya, satu kantong gandum itu harusnya untuknya. Tapi karena dia punya rasa belas kasihan yang besar, dia memiliki rasa kepedulian yang besar, dia memiliki rasa berbagi yang besar,
Dia tidak lagi memahami itu sebagai miliknya, tapi milik untuk semua orang, sekalipun itu kecil dan tidak cukup. Ketika rasa kepedulian itu ada di dalam diri Elisa, maka yang kurang menjadi cukup. Bahkan dikatakan berlebih. Kata ada sisanya menerangkan berlebih. Saudara-saudara, itu kata kuncinya. Jadi selama kita masih orang yang pelit, kikir, tidak punya niat dan keinginan untuk mau berbagi, tidak peduli dengan orang sekitar kita, dengan orang-orang yang susah yang ada di kiri dan kanan kita, terlebih-lebih di tengah-tengah gereja, mujizat Tuhan tidak akan bekerja dalam hidupmu dalam persoalan sandang dan pangan dan papan. Jangankan berlebih, kita akan terus kekurangan dan terus kekurangan. Jadi supaya mukjizat Allah yang memelihara hidup kita terjadi dalam diri kita, maka sejak dini mari kita belajar untuk berempati. Mari kita belajar untuk peduli. Mari kita belajar untuk berbagi. Karena melalui rasa seperti itulah, rasa solidaritas itulah, di sanalah mujizat Tuhan akan terjadi. Kalau perkataan orang bijak, ini seperti kata-kata melempar batu ke gunung. Andai kata kita ambil batu, kita lempar gunung, lalu ketika itu batu itu akan menghantam gunung itu, dia akan jatuh balik kepada kita. Tapi dia tidak sendiri, dia akan bawa kawan reruntuhan. Bisa menjadi 10 batu yang kecil-kecil berikutnya. Pertama kita lemparkan satu batu, tapi ketika batu itu kembali kepada kita, tidak satu yang kembali, ada 10, ada 20, bahkan ada yang 100. Tergantung seberapa besar batu yang kau lempar. Begitu pentingnya rasa empati, begitu pentingnya rasa peduli dan berbagi, agar mujizat Tuhan tentang pemeliharaan hidupmu secara ekonomi, secara sandang dan pangan terjadi adalah seperti itu. Jadi jangan bermimpi Tuhan akan menunjukkan mukjizat pemeliharaannya terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan jika engkau orang yang pelit dan kikir. Karena Elisa memulai dan menikmati mukjizat Tuhan itu terjadi ketika dia mau berbagi. Jadi harta yang ada padamu itu, kekayaan yang ada padamu itu, pahamilah seperti Elisa yang memahami harta yang ada padanya. Sekalipun 20 keping roti itu adalah miliknya dan 1 kantong gandum itu harusnya ada miliknya, dia tidak memandang itu sebagai miliknya, tapi dia memandang itu sebagai milik semua orang yang membutuhkan. Karena itu dia berkata, hidangkan. Nah, saya ingin membawa saudara memandang apa yang ada pada kita menurut kacamata Alkitab. Kenapa manusia itu jatuh pada dosa tinggi hati, kekikiran dan kesombongan, kepelitan yang maha parah? Karena dia berpikir uangnya itu adalah miliknya, hartanya itu dipikirnya adalah miliknya. Karena itu dia pelit. Ketika sesuatu itu kita anggap milik kita, kita nggak akan mau berbagi. Saya mau katakan sama saudara, untuk laki-laki hanya satu yang diberikan Tuhan untuk menjadi milikmu selain Tuhan, yaitu istrimu. Kalau itu istrimu harus kau anggap sebagai milikmu. Kalau nggak kau anggap istrimu sebagai milikmu, kau akan mau berbagi dengan orang lain kepada istri. Saya mau katakan satu-satu hal yang bisa kau anggap itu sebagai milikmu adalah suamimu. Karena kalau tidak kau anggap suamimu itu milikmu, maka kau akan rela berbagi dengan perempuan lain atau suami selain Tuhan. Begitu juga Tuhan itu adalah hak milik kita. Karena itu kita tidak akan mau berbagi dengan Allah lain. Kita hanya dengan Allah kita.
Di luar dari itu jangan pernah anggap itu milikmu. Agar engkau mau berbagi. Apa dasarnya saya berkata bahwa uang kita, harta kita, jabatan kita bukan hak milik kita? Karena pada dasarnya waktu kita lahir ke dunia ini kita tidak punya apa-apa. Atau saya mau katakan sama saudara, atau saya mau tanya sama saudara, siapa sih kita yang terlahir ke dunia ini langsung punya emas di tangannya, punya emas di telinganya, punya emas di lehernya, langsung pakai baju sutra yang bagus? Atau siapa di antara kita yang begitu lahir dia gitu ketawa ada emas 4 di atas dan di bawah di giginya? Saya pikir nggak ada. Kita telanjang, satu benang pun nggak ada. Lalu dalam masa perkembangan kita, tumbuh kembang kita, Allah memberkati kita melalui orang tua kita. Setelah kita dewasa, melalui apa yang kita kerjakan, akhirnya kita bisa beli rumah, bisa beli mobil, kita bisa menabung uang banyak, kita bisa punya pangkat jabatan. Lalu apakah itu milikmu? Tidak. Karena kita pasti mati. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara mati, apakah uangmu itu bisa kau bawa? Tidak kan? Kalau misalnya saudara mati, apakah mobilmu bisa kau bawa ke dunia orang mati? Kan tidak. Apa kalau saudara mati memang sawitmu, ladangmu itu bisa kau bawa ke dunia orang mati? Kan tidak. Saya mau kasih tahu satu rahasia sama saudara. Ketika saudara mati, maka uang yang kau kumpulkan itu akan dibagi-bagi oleh anakmu dan keturunanmu. Ketika saudara mati, surat-surat tanahmu yang dulunya atas namamu akan langsung dibalik namakan menjadi nama anak-anakmu, familimu. Mobil-mobil kendaraan-kendaraanmu itu saya kasih tahu sama saudara. Ketika saudara mati, mulai dari buku hitam sampai diska, semua akan berubah. Tidak lagi namamu. Lalu di mana namamu? Hilang. Mungkin saat kau mati, kau digotong, kau ditanam, dibuat nanti salibnya, nisannya, ditulis namamu di situ. Ya mungkin masih ada. Lalu kalau tiba-tiba jadi bencana, angin puting beliung, banjir besar, dilapahkan sudah kuburan itu. Apa orang tahu di mana kuburanmu? Hilang. Lalu kemana namamu? Hilang. Tidak berbekas. Jadi tidak milik. Kita hanya memakai. Yang gak kita pandang ya harta benda kita itu, uang kita itu, jabatan kita itu sebagai hak pakai. Apakah kita sombong, sok jago, sok mantap? Milik kita hanya satu, Tuhan semesta alam. Namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, supaya kita memiliki kemampuan untuk berbagi, menolong agar kita menikmati mujizat Tuhan, pandanglah segala sesuatu yang ada padamu itu bukan sebagai hak milik, tapi pandanglah sebagai hak pakai, agar engkau dengan legowo dan ikhlas untuk peduli dan berbagi dengan orang lain. Dan hanya melalui kepedulian itulah Allah akan menunjukkan berkatnya sebagai wujud pemeliharaannya kepada kita. Bukan hanya dalam persoalan hal-hal yang rohani, juga dalam termasuk hal-hal yang jasmani, persoalan sandang, pangan, dan papan. Kiranya firman ini mengilhami kita semua. Jadi seperti kata orang di kampung kami ini, dalam bahasa Batak dibilang begini, songon dia macarana yang dipangan ibana si panganon matabu ale dangolo ibana pocahara birna. Terjemahnya kira-kira seperti ini. Bagaimana orang mau makan yang enak kalau dia tidak mau memecahkan kelapanya? Kalau saya bisa pakai perkataan bijak itu dalam teks ini kira-kira begini. Bagaimana orang mau mengharapkan pemeliharaan Allah,
mujizat Allah dalam persoalan sandang, pangan, dan papan. Kalau hidupnya pelit, kikir, dan tidak peduli dengan orang lain. Tunjukkan belas kasihanmu kepada semua orang. Tunjukkan kepedulianmu, empati, dan rasa simpatimu kepada semua orang. Dan lihatlah dengan cara yang ajaib, apa yang kau berikan itu akan kembali kepadamu lebih daripada apa yang kau beri. Seperti mujizat ini. Ada 100 orang yang makan dengan 20 keping roti dan 1 kantong gandum. Mereka semua kenyang makan, tapi masih ada lebih dan sisa. Mujizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus memberkati.